Halo bro, selamat datang kembali di Kaume Channel. Di video sebelumnya, Kaume telah membuat spoiler tentang film The Batman yang pastinya sudah kamu tonton kan bro? Dan kali ini Kaume akan menyajikan alur cerita dari film Batman tersebut. Ya, untuk kamu yang belum sempat nonton filmnya, video ini bisa untuk sedikit gambaran tentang film The Batman. Film The Batman ini adalah sebuah seri baru dari kisah Bruce Wayne versi aktor Robert Pattinson dan baru rilis pada bulan Maret tahun 2022. Film ini akan membawa kamu semua mundur ke masa ketika Bruce Wayne baru 2 tahun beraksi menjadi Batman di kota Gotham. Jauh dari kesan playboy yang digambarkan Bruce Wayne di versi terdahulu, Bruce Wayne di film ini lebih sering menutup diri akibat tragedi yang menimpa keluarganya. Ia pun memangsa para kriminal keras teri yang berbuat sesuka hati di kota Gotham. Film yang disutradarai oleh Matt Reeves ini menyajikan trailer psikologis sempurna dalam diri Bruce Wayne, ditambah kehadiran sosok The Riddler yang menunjang psikologis dari sisi karakter. Batman di film ini digambarkan memiliki kemampuan detektif setara dengan Sherlock Holmes. Ada pula karakter Catwoman yang diperankan oleh aktris Zoe Kravitz dan keduanya memiliki chemistry yang luar biasa. Film The Batman ini diperankan oleh beberapa aktor antara lain adalah Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne atau The Batman, Zoe Kravitz sebagai Selina Kyle atau Catwoman, Paul Dano sebagai Edward Norton atau The Riddler, Jeffrey Wright sebagai James Gordon, Peter Sarsgaard sebagai Kit Carlson, Andy Serkis sebagai Alfred Pennywood, Colin Farrell sebagai Aldous Oz atau The Penguin, dan John Turturro sebagai Carmine Falcone. Sejak pertama kali muncul dalam DC Comics pada tahun 1939, karakter yang juga dikenal dengan nama Caped Crusader, The Dark Knight, dan The Watchgate Detective ini telah menjadi ikon budaya pop selama lebih dari 8 dekade. Petualangan superhero yang tinggal di kota Gotham ini pertama kali muncul di layar lebar dalam film yang berjudul Batman pada tahun 1989 yang kemudian berlanjut sampai dengan The Dark Knight Rises pada tahun 2012. Walau karakter Batman muncul dalam Batman vs Superman dalam film yang berjudul Dawn of Justice tahun 2016 dan Justice League pada tahun 2017, versi teranyar dari Caped Crusader yang diberi judul The Batman ini terpisah jarak 10 tahun dari film solo Batman yang terakhir yang berjudul The Dark Knight Rises. Oke bro, langsung aja kita ikuti alur ceritanya. Di tahun keduanya sebagai Batman, Bruce Wayne berjuang untuk menemukan tempatnya sebagai pemburu kejahatan. Dia menanamkan rasa takut pada mereka yang melakukan tindakan kriminal, akan tetapi dengan metode yang selalu main hakim sendiri. Alasannya karena dia masih belum mendapatkan kepercayaan dari orang-orang, kecuali Letnan James atau Detektif Gordon yang mengizinkan Batman menyelidiki setiap kasus di TKP bersamanya. Kasus berikutnya yang harus ia hadapi adalah kasus pembunuhan dan korbannya adalah wali kota Gotham, Don Michael J. Rowe. Di malam perayaan Halloween di dalam rumahnya, wali kota Gotham Don Michael sedang menonton debat calon wali kota. Tanpa disadari, ternyata Riddler yang memakai topeng bagaikan seorang pilot sudah bersembunyi di belakang Michael dan bersiap untuk menghabisinya. Dengan sadis, Riddler membunuh wali kota Gotham tersebut dengan memukul kepalanya berkali-kali dengan besi pencungkil karpet hingga tewas. Sudah pasti bukan tanpa alasan mengapa The Riddler menjadikan Michael korbannya. Karena setelah membunuhnya, The Riddler meninggalkan petunjuk untuk teka-tekinya yang ditujukan kepada The Batman. Riddler pun membalut kepala Michael dengan lakban lalu menuliskan kata-kata "No more lie". Jika diartikan kurang lebih tidak ada lagi kebohongan. Selanjutnya, Riddler juga membuat clipping surat kabar yang berisi tentang berita-berita seputar Michael yang akan mengikuti pemilihan wali kota Gotham City berikutnya. Di sana juga terdapat surat kabar yang memberitakan tentang penyitaan narkoba milik keluarga Maroni, yang faktanya mereka adalah musuh dari geng mafia Falcone. Petunjuk tersebut diprediksi bahwa Michael mungkin telah bersekutu dengan mafia Falcone untuk bisa maju sebagai wali kota Gotham City
City lagi. Dari teka-teki yang diberikan Riddler, Batman kemudian mendapatkan beberapa petunjuk di mana para pejabat elit negara sering berkumpul di suatu klub milik bos mafia Carmine Falcone. Batman pun segera pergi ke sana dan setibanya di sana, Batman dihadang oleh si kembar yang merupakan penjaga pintu klub tersebut dan keduanya langsung dihajar oleh Batman. Setelah berhasil masuk, terjadi perkelahian antara orang-orang Oz atau The Penguin dengan Batman. Hingga akhirnya Oz pun keluar dan meminta Batman untuk berhenti. Batman segera meminta Oz untuk memberikan informasi terkait dengan pembunuhan wali kota. Akan tetapi Oz tidak memberikan keterangan apapun hingga akhirnya Batman bertemu dengan Selina Kyle ataupun Catwoman yang saat itu sedang menjadi pelayan di klub tersebut. Batman kemudian mengikuti Selina Kyle sampai di rumahnya. Kemudian Batman meminta bantuan Selina untuk membantu mendapatkan informasi tentang siapa saja yang sering berada di klub bos mafia tersebut. Dengan bantuan Selina yang menjadi pelayan di klub bos mafia Carmine Falcone, Batman mengetahui bahwa ternyata para elit negara seperti Kenji Williams, Kepala Distrik Anthony Gil Coulson, Cromwell, Oz, dan juga Carmine Falcone, yang ternyata Carmine Falcone ini merupakan ayah dari Selina berada di sana. Ini adalah suatu misteri yang membawa pada rahasia besar di kota Gotham dan juga tentang keluarga Bruce Wayne. Dalam acara pemakaman Michelle yang dihadiri oleh para petinggi kota Gotham, Bruce Wayne turut hadir dalam acara tersebut. Para mafia seperti Oz dan juga Carmine Falcone juga hadir dalam acara upacara penghormatan terakhir yang dilaksanakan di suatu gereja. Akan tetapi Gil Coulson yang juga sebagai jaksa penuntut wilayah di kota Gotham justru tidak terlihat dalam acara tersebut. Saat acara berlangsung, tiba-tiba ada suara mobil dengan kecepatan tinggi menabrak gereja dan masuk ke gereja, sehingga hampir mencelakai semua orang yang duduk dalam acara tersebut, termasuk putra wali kota Michelle. Beruntung Bruce Wayne berhasil menyelamatkan putra wali kota Michelle tersebut. Tiba-tiba dari dalam mobil keluarlah Gil Coulson dengan bom di lehernya dan smartphone yang direkatkan di tangannya. Coulson menyampaikan pesan bahwa The Riddler mengharapkan kedatangan Batman. Setelah Batman datang, The Riddler memberikan teka-teki untuk dijawab oleh Coulson melalui panggilan video. Dua pertanyaan dijawab Coulson atas panduan Batman, tetapi ketika Coulson tidak mau menjawab pertanyaan ketiga, The Riddler meledakkan bom dan menewaskan Coulson serta mencederai Batman hingga pingsan. Setelah siuman, ternyata banyak polisi yang ingin membongkar topeng Batman. Detektif Gordon membantu Batman melarikan diri dari kepungan polisi tersebut. Tidak hanya itu, Riddler juga menjadikan kepala polisi Peter Safe yang saat itu diduga menerima suap dari para pejabat untuk tidak mengusut kasus kejahatannya menjadi mangsa tikus hingga meninggal. Dari teka-teki terakhir yang diberikan Riddler, Batman dan Detektif Gordon menduga bahwa The Penguin adalah informan penting yang dimaksud oleh Riddler dan kemudian mereka mengikuti Penguin ke sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat operasi produksi narkoba yang dahulu adalah bisnis milik Salvatore Maroni, mafia saingan Carmine Falcone. Tidak diduga, Selina datang untuk mencuri tas yang berisi uang. Penguin yang menyadari kedatangan Batman dan Detektif Gordon langsung melarikan diri dengan mobilnya dan Batman mengejar di belakang dengan menggunakan Batmobilnya. Setelah melalui pengejaran yang menimbulkan kecelakaan besar di jalan raya, Batman berhasil menangkap Penguin, tapi ternyata Penguin bukanlah informan yang dimaksud Riddler. Batman menemukan petunjuk tentang masa lalu Riddler, yaitu salah satu anak yang tinggal di panti asuhan milik keluarga Wayne yang terbengkelai. Batman menemukan video tentang kisah kelam masa lalu kedua orang tuanya yang menjadi alasan Riddler menjadikan Bruce Wayne sebagai target berikutnya. Menyadari hal itu, Batman mencoba memperingatkan Alfred dari ancaman, akan tetapi terlambat. Alfred terlanjur menerima kiriman Riddler berupa kotak surat yang ternyata adalah bom. Boom! Seketika bom itu pun meledak dan mengenai Alfred. Bruce Wayne kemudian mengunjungi Falcone
untuk meminta penjelasan sebenarnya dari kisah keterlibatan orang tua Bruce Wayne di masa lalu, yang kemudian membuka misteri pelaku pembunuhan kedua orang tua Bruce Wayne, yaitu Salvatore Maroni. Tapi ketika berbincang dengan Alfred yang dirawat di rumah sakit, Alfred menjelaskan bahwa kesalahan orang tuanya dimanfaatkan oleh Falcone untuk meraih kekuasaan, dan Falcone adalah pembunuh orang tuanya. Di tempat lain, Selena nekat hendak membunuh Falcone seorang diri dengan mendatangi Iceberg Rock, yaitu di mana klub tempat Falcone berada. Tetapi saat hendak hampir berhasil membunuh Falcone, anak buah Falcone datang dan membantunya, sehingga keadaan berbalik. Selena dalam genggaman Falcone. Saat Selena dalam posisi terjepit, Batman akhirnya datang dan menghabisi semua anak buah Falcone di klub tersebut. Batman berhasil menangkap Falcone, tapi saat hendak dibawa, terdapat suara tembakan dari jarak jauh yang berhasil menewaskan Falcone. Polisi dan Batman mengejar pelakunya di ruang atas sebuah gedung. Akan tetapi sesampainya di sana, tidak ditemukan seorang pun di tempat tersebut. Diketahui ada seorang laki-laki yang turun dari gedung dan ia duduk di sebuah kafe. Polisi pun bergegas menangkap lelaki itu yang diduga adalah Riddler yang tidak memakai topeng. Pria yang diduga sebagai Riddler itu kemudian ditahan di pusat kota rehabilitasi Arkham. Batman kemudian menemui lelaki tersebut di dalam tahanan, dan lelaki itu memberi informasi bahwa Batman lah yang membantu rencananya sampai bisa seperti ini. Dengan Batman memecahkan teka-teki dari Riddler, berarti Batman juga mengikuti rencana Riddler, karena Riddler menyadari bahwa dia hanya bisa membuat ide-ide jenius tetapi tidak mempunyai kekuatan seperti Batman, sehingga Batman lah yang melengkapi semua rencananya. Riddler pun mengajak Batman untuk bersama-sama menikmati hancurnya kota Gotham. Riddler mengatakan bahwa sebentar lagi semua orang dan pemerintah kota Gotham akan binasa dan tenggelam saat mereka menikmati kemenangan pemilihan wali kota baru. Mendengar hal itu, Batman meminta memberitahu apa yang sebenarnya dia maksudkan. Akan tetapi Riddler justru mengejeknya dengan kekonyolan tingkahnya yang membuat Batman semakin marah dan hanya bisa melampiaskan dengan memukul dinding tahanan. Dengan segera, Batman bergegas pergi ke markas Riddler yang telah disegel dengan garis polisi. Batman masuk ke dalam ruangan Riddler untuk mendapat petunjuk tentang rencana gila Riddler yang belum diketahuinya. Sempat dipergoi seorang polisi penjaga, Batman tetap masuk dan mengajaknya untuk mencari petunjuk yang mungkin bisa membantunya. Ditemukanlah seperti peta di bawah karpet ruangan Riddler. Ternyata itu adalah peta penempatan bom yang sudah diletakkan Riddler di pintu-pintu air kota Gotham. Batman juga menemukan rekaman Riddler di komputernya tentang ajakan kepada komunitas atau simpatisan di mana mereka meminta untuk melanjutkan misinya. Saat semua warga melihat berita kemenangan pemilihan wali kota Gotham. Saat Batman menyadari maksud Riddler, beberapa bom yang dipasang oleh Riddler di pintu-pintu air kota Gotham meledak. Hal itu membuat air laut merangsek masuk ke kota Gotham yang membuat warga Gotham panik dan keadaan menjadi semrawut. Di pusat kota, acara kemenangan Bella Rail sebagai wali kota terpilih akan segera dimulai. Akan tetapi, air yang semakin besar terus masuk pusat kota tersebut, sehingga orang-orang yang berkumpul pada acara tersebut semakin panik. Detektif Gordon mencoba berbicara dengan Bella untuk mengamankan diri terlebih dahulu. Akan tetapi, Bella bersikeras dan ingin menenangkan warganya. Saat hendak berpidato, tiba-tiba tembakan dari atas mengarah kepadanya. Beruntung peluru itu hanya menyerempet Bella. Ternyata di atas panggung sudah banyak sekali sekelompok orang bersenjata yang ternyata adalah komunitas bentukan atau simpatisan Riddler yang sudah bersiap untuk menembaki warga dan juga bermaksud membunuh wali kota baru. Tak lama kemudian Batman datang dan berusaha mencegah sekelompok orang tersebut. Dia menghajar satu persatu orang yang berpakaian sama seperti Riddler tersebut. Akan tetapi karena jumlahnya yang terlalu banyak, Batman sangat kewalahan dan dia hampir kalah. Dalam situasi terdesak dan akan ditembak, Selena atau Catwoman datang menyelamatkan Batman dan
menariknya sehingga Batman pun selamat. Tanpa disadari, masih ada orang simpatisan Riddler yang memukul dan menyeret Selena. Batman yang sudah lemas tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hingga akhirnya Batman pun menyuntikkan serum yang membuat Batman buas dan brutal memukul orang yang berusaha mencelakai Selena. Batman berhenti setelah Detektif Morgan menenangkannya. Kemudian tiba-tiba air datang dengan derasnya, merobohkan panggung dan membuat semua orang tenggelam. Terdapat aliran listrik yang hendak menyambar aliran air tersebut. Melihat hal itu, Batman segera melompat dan memutus kabel tersebut, sehingga orang-orang yang berada di tempat itu berhasil diselamatkan Batman, termasuk sang wali kota baru Bella Real. Tak hanya itu, Batman turut membantu evakuasi korban banjir di kota Gotham dan juga akan membangun kepercayaan warga Gotham dengan pemimpin wali kota yang baru, yaitu Bella Real. Demikian tadi Mas Bro alur cerita film The Batman. Jika kamu ada salah kata dan penyebutan nama dalam karakter ini, mohon dimaafkan ya. Dan jangan lupa tulis kolom komentar agar kaum channel dapat berkembang lebih baik lagi. Dan apabila Mas Bro ingin diceritakan alur cerita film yang lain, tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Mas Bro tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.